Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan terima kasih untuk semua yang telah menonton video kita. Nah, perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fajar Ramadan, Nadia Konit, Nadia Esa Putri, saya sendiri Suparman, dan Syifa Salsabila dari kelas H20 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini kita diberikan tugas untuk mempresentasikan tentang anggaran, biaya, dan pertanggungjawaban perencanaan dari mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bu Yuni. Nah, kemungkinan banyak yang belum tahu apa itu anggaran, biaya, dan pertanggungjawaban. Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama yang akan membahasnya itu ada Muhammad Fajar Ramadan, yang kedua ada Nadira Konit, yang ketiga ada Nadia Esa Putri, dan yang terakhir ada Syifa Salsabila yang akan membahas materinya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategis versus operasional. Perbedaan antara perencanaan strategis dan operasional adalah bahwa perencanaan strategis dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional difokuskan untuk mencapai tujuan jangka pendek perusahaan. Rencana operasional sendiri ialah rencana yang memberikan informasi tentang rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan rencana strategis, rencana yang berisi uraian mengenai kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu implementasi yang lama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan strategis. Strategis terdiri dari kombinasi gerakan kompetitif dan pendekatan bisnis yang digunakan oleh para manajer untuk menjalankan suatu bisnis. Rencana strategis di sini menguraikan peta jalan untuk mencapai visi akhir perusahaan. Dan di sini juga manajemen puncak bertanggung jawab untuk menyusun strategis suatu perusahaan tersebut. Awalnya, dalam proses perencanaan strategi, penting untuk menganalisis lingkungan bisnis internal dan eksternal organisasi, atau lingkungan mikro dan makro. Dan juga penting untuk menganalisis tren perusahaan saat ini. Untuk menganalisis lingkungan makro organisasi yang dapat digunakan terdiri dari analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Dan teori 5 gaya Porter, seperti yang dikatakan Michael Porter, yaitu terdiri dari hambatan bagi pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, hambatan bagi produk pengganti, dan tingkat persaingan dengan kompetitor. Kemudian, analisis SWOT, opportunities, dan threats. Sedangkan untuk menganalisis lingkungan mikro yang dapat digunakan yaitu analisis SWOT, strength, dan weakness. Selain itu, strategi perusahaan harus difokuskan pada kekuatan internal dan peluang eksternal untuk mendapatkan kekuatan yang lebih. Selanjutnya, apa itu perencanaan operasional? Rencana operasional memberikan peta jalan rinci yang menguraikan bagaimana kegiatan akan diselesaikan dan oleh siapa. Dengan kata lain, rencana operasional sangat taktis dan terfokus pada jangka pendek. Rencana operasional dibuat berdasarkan rencana strategis organisasi. Perencanaan operasional juga dapat dianggap sebagai alat manajemen yang memfasilitasi koordinasi sumber daya organisasi. Contohnya itu seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Lalu, rencana operasional harus berisi tujuan yang jelas, kegiatan yang perlu disampaikan, standar kualitas yang diharapkan, hasil yang diinginkan, kebutuhan staf, dan sumber daya, dan berbagai mekanisme pemantauan lainnya. Manajemen menengah dari area fungsional organisasi bertanggung jawab untuk membuat rencana operasional. Kemudian yang terakhir, perencanaan operasional memfasilitasi koordinasi sumber daya organisasi seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia.
Baik, selanjutnya ada perbedaan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis difokuskan pada tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan perencanaan operasional difokuskan pada tujuan jangka pendek perusahaan. Yang pertama, rencana operasional dibuat berdasarkan rencana strategis. Yang kedua, rencana strategis dibuat oleh manajemen puncak, sementara rencana operasional dibuat oleh manajemen menengah organisasi. Yang ketiga, ada rencana strategis dibuat untuk mencapai visi organisasi, sedangkan rencana operasional dibuat untuk melaksanakan rencana strategis. Yang terakhir, yang keempat, organisasi perlu melakukan perencanaan strategis berkala dan perencanaan operasional berkelanjutan. Selanjutnya ada siklus anggaran atau disebut dengan budget cycle. Adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran APBN disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran juga terdiri dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas oleh Suparman. Nah, selanjutnya saya akan membahas siklus anggaran. Terdiri dari yang pertama ada penyusunan anggaran. Pada tahap awal penyusunan anggaran, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, kuasa bendahara umum negara KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Pengawasan anggaran. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkapkan secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 membuat hal-hal mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Nah, yang selanjutnya ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang, menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara. Lembaga yang dipimpinnya berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Negara lembaga masing-masing. Selanjutnya, ada tujuan dari anggaran. Yang pertama, sebagai alat pengukur dan juga pengendalian performa kerja individu maupun kelompok, serta sebagai pemberi informasi dan juga sebagai landasan yang diambil dari sebuah tindakan koreksi. Yang kedua, anggaran sebagai alat koordinasi, yang dimana alat tersebut berguna untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, anggaran dapat menyatakan tujuan dari seseorang ataupun perusahaan secara jelas dan juga formal. Hal ini juga dapat menghindari dari kehancuran arah pencapaian seseorang maupun perusahaan. Yang keempat, dijadikan sebagai alat komunikasi bagi seseorang maupun perusahaan kepada pihak lain, sehingga anggaran dapat dipahami, didukung, dan juga dapat dilaksanakan. Yang kelima, anggaran sebagai alat untuk melihat rencana detail kegiatan seseorang maupun perusahaan, agar dapat mengurangi ketidakpastian yang ada dan juga dapat memberikan pengarahan yang jelas bagi individu maupun bagi kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selanjutnya ada manfaat dari anggaran. Yang pertama, sebagai dasar perencanaan kegiatan seseorang ataupun perusahaan agar anggaran yang dikeluarkan menjadi lebih terarah. Yang kedua, ada acuan aktivitas.
yang dimana anggaran merupakan gambaran dari prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh seseorang maupun oleh perusahaan. Yang ketiga, ada alat komunikasi. Anggaran dapat menjadi alat komunikasi antar divisi dalam perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. Yang keempat, anggaran sebagai alat mengontrol aktivitas, yang di dalamnya terdapat informasi tentang hasil dari aktivitas yang sesungguhnya, kemudian dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima, sebagai instrumen pengendalian keuangan bagi seseorang maupun bagi perusahaan. Anggaran sebagai alat kendali dapat mengendalikan dan juga dapat mengarahkan seseorang maupun manajemen perusahaan untuk menentukan kekuatan dan juga kelemahan bagi keuangan. Dan yang keenam, menjadi motivasi. Pada dasarnya, manajer dan juga karyawan sangat memerlukan motivasi untuk bekerja secara konsisten, efektif, efisien, sesuai dengan tujuan perusahaan dan karyawan agar semua anggaran yang dilakukan dalam perusahaan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan serta kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.